Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Kerala Crime Files. Film ini dibintangi aktor Mollywood Aju Varghese dan disutradarai oleh Ahmed Khabir. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Kurian adalah Kapolsek, Manoj adalah seorang polisi yang menjadi anak buah Kurian. Suatu hari di kota Kochi di provinsi Kerala, seorang penjaga losmen tua bernama Sarat tertidur di meja resepsionis. Tak lama kemudian Sarat terbangun dan pergi ke warkop untuk mengudut sejenak. Seusai mengudut, Sarat kembali ke losmen. Sarat masuk ke dalam kamar mandi dan menyalakan air minum, namun airnya tidak keluar. Sarat lalu memeriksa saklar mesin air. Terlihat saklar mesin air sudah menyala. Sarat kemudian memeriksa kamar para tamu dan bertanya mengenai air. Para tamu mengatakan sejak pagi tadi air tidak keluar. Sarat lalu memeriksa kamar lain di lantai atas. Di tengah lorong, Sarat melihat air mengalir keluar dari salah satu kamar. Sarat mencoba membuka pintu kamar itu namun digembok. Ketika Sarat membuka jendela, tiba-tiba Sarat melihat mayat tamu wanita di dalam kamar mandi. Sarat melaporkan hal ini kepada polisi bernama Pradip. Pradip langsung memberitahu hal ini kepada Kapolsek yang bernama Kurian. Kurian dan para anak buahnya bernama Manoj, Sunil, dan Vinu pergi ke losmen. Setibanya di losmen, kepolisian melakukan olah TKP. Kurian dan Manoj menemukan luka di leher korban. Kurian juga menemukan satu dipan kayu tempat tidur yang patah. Kurian menduga korban dicekik di atas kasur dan diseret ke kamar mandi. Manoj melihat satu bungkus nasi biryani yang habis dimakan. Tidak ada bil di bungkus makanan itu. Manoj juga menemukan alat pengaman enjos-enjos di dalam tas korban. Manoj menduga korban berprofesi sebagai wanita bayaran. Setelah itu, kepolisian menginterogasi Sarat. Sarat mengatakan korban melakukan check-in dengan seorang pria. Tak lama setelah check-in, si pria keluar sejenak dari losmen dan kembali lagi. Kepolisian kesal karena losmen tua itu tidak terdapat CCTV. Kepolisian juga jengkel kepada Sarat karena Sarat tidak meminta fotokopi KTP si pria ketika melakukan check-in. Sarat memberitahu Manoj bahwa pengelola losmen tua seperti dirinya tidak pernah meminta fotokopi KTP para tamu. Manoj lalu melihat buku tamu untuk mencari informasi si pria yang diduga sebagai pelaku. Nama si pria adalah Siju yang beralamat di Kecamatan Nindakara. Kurian memerintahkan Manoj untuk menangani kasus ini. Kurian lalu kembali pulang. Manoj memerintahkan kepolisian di Kecamatan Nindakara untuk mencari alamat itu. Dengan cepat, kepolisian Nindakara pergi ke alamat itu. Setelah ditelusuri, ternyata alamat itu adalah palsu. Para tetangga di sekitar alamat itu tidak pernah mendengar nama Siju. Kepolisian Nindakara memberitahu hal ini kepada Manoj. Manoj memerintahkan Sunil dan Vinu berjaga di TKP karena tim forensik baru bisa datang besok pagi. Sembari berjaga, mereka berdua bermain game. Manoj mencari informasi identitas korban kepada beberapa supir bajai di dekat losmen. Salah satu supir bajai mengatakan korban bernama Swapna yang berprofesi sebagai wanita bayaran. Supir bajai itu juga memberitahu Manoj Swapna mempunyai teman satu kontrakan bernama Latika yang juga berprofesi sebagai wanita bayaran. Supir bajai itu lalu mengantar Manoj ke alamat kontrakan Latika dan Swapna. Setibanya di kontrakan, teman kontrakan Latika mengatakan Latika masih bekerja di luar dan belum pulang.
Pradip lalu menggeledah kamar Swapna namun tidak menemukan apapun. Terlihat Latika sedang melayani customernya. Pagi hari seperti biasa, seorang pria bernama Ahmad mengelola restoran di hotelnya sendiri. Ahmad duduk di kasir dan memantau semuanya. Terlihat Ahmad resah karena sering mendapatkan ancaman pembunuhan dari salah satu mantan pegawainya dahulu. Di sisi lain, Manoj sedang sarapan pagi bersama istrinya. Manoj terus memikirkan kasus pembunuhan Swapna. Setelah sarapan, Manoj pergi ke losmen untuk memantau tim forensik melakukan olah TKP. Setelah selesai melakukan olah TKP, tim forensik membawa mayat Swapna ke rumah mayat. Manoj menginterogasi 2 orang tamu losmen yang mengaku melihat Swapna di losmen. Namun 2 orang tamu losmen itu tidak melihat Siju si pelaku. Manoj kemudian mengutus sejenak di warkop. Manoj bertanya mengenai Siju kepada pemilik warkop. Namun pemilik warkop tidak tahu dan tidak pernah melihat Siju. Manoj lalu menginterogasi Sarat lagi. Manoj meminta Sarat untuk menjelaskan lebih detail mengenai ciri-ciri fisik Siju. Sarat teringat ketika Siju melakukan check-in, Sarat melihat Siju bermata juling. Manoj baru tahu Siju bermata juling. Sarat menceritakan kembali ketika Siju keluar sejenak setelah melakukan check-in. Sarat juga memberitahu Manoj sebelum Siju dan Swapna melakukan check-in, Sarat menerima telepon dari seorang pria yang bertanya mengenai ketersediaan kamar. Sarat menduga pria yang menelpon itu adalah Siju. Manoj akan mencari tahu nomor telepon itu. Manoj memerintahkan Sarat untuk membantu pelukis menggambar sketsa wajah Siju. Terlihat Latika sedang dikerok temannya karena masuk angin. Manoj, Sunil, dan Vinu pergi ke Cybercell. Manoj meminta Cybercell untuk mencari tahu nomor telepon Siju yang bertanya mengenai ketersediaan kamar losmen. Setelah ditelusuri, ternyata nomor itu berasal dari telepon umum di pasar. Manoj langsung pergi ke pasar. Manoj menemukan lokasi telepon umum itu. Manoj melihat sekeliling dan menemukan kamera CCTV. Manoj menelpon control room dan bertanya mengenai jarak pantau kamera CCTV itu. Control room mengatakan jarak pantaunya cukup jelas untuk melihat telepon umum itu. Manoj kemudian pergi ke control room. Setibanya di control room, Kurian dan Manoj melihat rekaman CCTV di hari Siju menelpon. Terlihat Siju dan Swapna menyeberang jalan dan menggunakan telepon umum itu. Namun sayang, kamera CCTV itu tidak merekam wajah Siju. Karena CCTV itu adalah tipe twisting kamera. Secara otomatis, kamera CCTV itu akan berbelok ke sisi lain setiap beberapa detik. Setelah kamera CCTV itu mengarah kembali ke telepon umum, Siju dan Swapna sudah menghilang. Kurian dan Manoj jengkel mengetahui hal itu. Kepolisian terus berusaha mencari jejak Siju dan Swapna di kamera CCTV lainnya. Namun kepolisian belum berhasil. Di sisi lain, pelukis telah selesai menggambar sketsa wajah Siju. Namun Sarat merasa hasil lukisan pelukis tidak mirip dengan wajah Siju yang asli. Besok pagi, kepolisian melanjutkan investigasi. Kurian dan para anak buahnya terus mendiskusikan kasus ini. Kurian memerintahkan Manoj untuk memeriksa losmen-losmen tua yang ada di kota Kochi. Kurian menduga Siju pernah menginap di losmen-losmen tua itu. Tak lama kemudian, Latika menghampiri kantor polisi. Manoj menginterogasi Latika. Latika mengatakan ia tidak kenal dekat dengan Swapna. Manoj melihat leher Latika mempunyai luka yang sama seperti luka di leher mayat Swapna. Manoj bertanya mengenai luka itu. Latika menjawab ia mendapatkan luka itu dari customernya semalam. Customernya bernama Siju. Manoj bertanya mengenai ciri-ciri fisik Siju. Latika menjawab Siju bermata juling. Manoj yakin Siju customer Latika itulah pelakunya. Manoj dan tim mendatangi losmen tempat Latika menginap ketika melayani Siju. Losmen itu berada di kecamatan lain. Setibanya di losmen, Manoj bertanya kepada resepsionis mengenai pria yang melakukan check-in bersama Latika. Resepsionis mengatakan ia tidak mengenal pria itu. Resepsionis hanya mengenal Latika. Manoj masuk ke dalam kamar dan memeriksa. Tetapi Manoj tidak menemukan apapun. Manoj melihat sampah yang berserakan di luar jendela. Manoj menduga Siju melempar sesuatu dari jendela. Manoj memeriksa sampah-sampah itu untuk mencari petunjuk. Manoj menemukan satu lembar kwitansi toko kelontong
Di hari yang sama ketika Latika menginap, Manoj lalu pergi ke toko kelontong itu. Setibanya di sana, pemilik toko kelontong mengatakan kwitansi ini adalah bukti pembelian Siju. Pradip lalu bertanya mengenai alamat Siju. Pemilik toko kelontong memberitahu alamat Siju. Manoj dan tim langsung pergi ke alamat Siju. Setibanya di sana, Siju tidak berada di rumah. Manoj menemui istri Siju dan mengobrol. Istri Siju mengatakan Siju suaminya sedang melakukan aksi protes di depan kantor polisi. Manoj baru tahu Siju merupakan anggota partai. Istri Siju memberikan foto Siju kepada Manoj. Manoj dan tim langsung mendatangi aksi protes itu. Sebelum menangkap Siju, Manoj memerintahkan Pradip dan Sunil menunjukkan foto Siju kepada Latika dan Sarat. Sunil mendatangi Latika sembari menunjukkan foto Siju. Latika mengatakan wajahnya mirip, tetapi Latika masih ragu pria di foto itu adalah Siju customernya. Pradip menunjukkan foto Siju kepada Sarat. Sarat mengatakan pria di foto itu adalah Siju yang check-in bersama Swapna. Pradip dan Sunil memberitahu hasil temuannya itu kepada Manoj. Manoj dan Vinu langsung menangkap Siju dan membawa Siju ke kantor polisi. Manoj menginterogasi Siju. Siju mengatakan ia tidak kenal dengan Latika dan Swapna. Manoj percaya dengan Siju. Manoj mulai ragu Siju anggota partai itu adalah pelakunya. Manoj bingung harus bagaimana. Manoj keluar dari ruangan dan berpikir sejenak. Terlihat kantor polisi Manoj ramai oleh penumpang bis. Kantor polisi Manoj sedang menangani kasus pencurian kalung emas yang terjadi di dalam bis. Pelaku sudah ditangkap dan para penumpang dimintai keterangan. Tak lama kemudian, teman-teman anggota partai Siju mendesak kepolisian agar membebaskan Siju. Kurian mendatangi kantor polisi dan memarahi Manoj karena Manoj menangkap Siju tanpa izin darinya. Kurian juga menunjukkan koran kepada Manoj yang membuktikan bahwa di hari pembunuhan Swapna, Siju sedang rapat dengan pimpinan partai di luar kota. Artinya, pelakunya bukan Siju yang merupakan anggota partai. Manoj terdiam membisu. Manoj lalu duduk dan menenangkan diri sejenak. Manoj berpikir sembari melihat para penumpang bis yang sedang dimintai keterangan. Tak lama kemudian, para penumpang bis itu kembali pulang. Kurian memerintahkan Pradip untuk memanggil Latika ke kantor polisi. Pradip dan Sunil lalu pergi menjemput Latika. Setibanya di kantor polisi, Latika mengatakan bukan Siju anggota partai itu customernya. Dari balik jeruji, Siju tersenyum sinis kepada Manoj. Kurian lalu membebaskan Siju. Mereka semua kembali pulang. Vinu tetap di kantor polisi, membantu polisi wanita mengetik list para penumpang bis yang menjadi saksi kasus pencurian kalung emas. Tiba-tiba Vinu melihat ada nama Siju yang menggunakan alamat palsu yang sama persis yang tertulis di losmen tua itu. Vinu yakin Siju penumpang bus itu adalah pelakunya. Vinu lalu memberitahu hal ini kepada Kurian. Terlihat Siju si pelaku yang bermata juling sedang melanjutkan perjalanan naik bis. Besok pagi, Siju si pelaku melakukan aktivitasnya seperti biasa. Siju si pelaku tinggal di sebuah kos-kosan di tengah kota. Di kantor Kapolres, Kapolres memanggil Kurian dan Manoj. Kapolres marah kepada Kurian karena menangkap Siju yang merupakan anggota partai. Kapolres menasihati Kurian dan Manoj agar berhati-hati dalam melakukan penangkapan. Kurian dan Manoj kemudian melanjutkan investigasi. Di sisi lain, Pradip, Sunil, dan Vinu terus mendiskusikan kasus ini. Vinu kesal karena mereka gagal menangkap Siju. Padahal tadi malam Siju ada di kantor polisi. Terlihat Ahmad berniat pergi kantor polisi untuk melaporkan mantan pegawainya yang terus mengancam dirinya. Kurian dan Manoj mendatangi losmen-losmen tua di kota Kochi. Mereka menemukan fakta bahwa Siju beberapa kali menginap di losmen-losmen tua menggunakan alamat palsu yang sama. Siju tidak pernah meninggalkan nomor handphonenya. Manoj dan para anak buahnya terus mencari informasi dari losmen ke losmen. Di salah satu losmen, Manoj melihat Siju meninggalkan nomor handphonenya di buku tamu. Manoj langsung mencatat nomor handphone itu. Manoj lalu pergi ke cybercell. Di tengah perjalanan, ayah mertua Manoj mengajak Manoj untuk bertemu sejenak. Manoj pun patuh dan menurut saja. Manoj dan ayah mertuanya bertemu di sebuah restoran. Mereka berdua membicarakan sesuatu. Terlihat mata mertua Manoj juga juling. Setelah mengobrol,
Manoj melanjutkan perjalanannya ke Cybercell. Setibanya di sana, Manoj meminta Cybercell untuk memeriksa nomor handphone Siju. Setelah diperiksa, Cybercell mengatakan nomor handphone itu seringkali mendapatkan panggilan dari dua nomor handphone, yakni nomor handphone atas nama Jacob dan nomor handphone atas nama Devi. Manoj, Sunil, dan Vinu berpencar. Manoj menemui Jacob, sedangkan Sunil dan Vinu menemui Devi. Jacob mengatakan ia tidak kenal dan tidak tahu dengan Siju, sedangkan Devi mengatakan ia kenal dengan Siju. Beberapa bulan lalu, Devi sering meminta bantuan Siju untuk mengantarkan makanan dari restoran. Siju yang bermata juling pernah bekerja di restoran Hotel Amira yang berlokasi di Fort Kochi. Manoj dan tim langsung pergi ke restoran Hotel Amira yang berada di kota Fort Kochi. Manoj bertanya kepada pihak hotel mengenai Siju. Pihak hotel mengatakan Siju yang bermata juling pernah bekerja di sini beberapa bulan yang lalu. Namun mereka tidak tahu alamat dan nomor handphone Siju. Selama bekerja di sini, Siju dekat dengan salah satu pegawai hotel bernama Sainu. Namun hari ini Sainu sedang pergi keluar kota. Pihak hotel memberitahu Manoj sebelum Siju bekerja di Hotel Amira, Siju pernah bekerja di dua hotel yang berbeda. Siju dan Sainu pernah berkelahi dengan preman dan ditangkap polisi di kecamatan lain. Mungkin polisi di kecamatan lain mempunyai informasi mengenai Siju. Manoj memberitahu hasil temuannya itu kepada Kurian. Kurian dan Manoj langsung pergi ke kantor polisi di kecamatan lain. Kurian dan Manoj bertanya mengenai Siju, seorang pria bermata juling yang pernah ditangkap karena berkelahi. Polisi di kecamatan lain memberikan biodata Siju kepada Kurian dan Manoj, dan ternyata lagi-lagi alamat yang diberikan Siju adalah alamat palsu. Kurian dan Manoj jengkel mengetahui hal itu. Kurian dan Manoj terus memikirkan kasus ini. Mereka berdua semakin dibuat jengkel oleh Siju. Besok pagi, Ahmad mendatangi kantor polisi dan melaporkan mantan pegawainya yang mengancam akan membunuh dirinya. Polisi lalu bertanya mengenai identitas mantan pegawai Ahmad. Ahmad menjawab, Siju, Vijnana Colony, Tiruvananthapuram. Ternyata mantan pegawai Ahmad itu adalah Siju si pelaku yang bermata juling. Di sisi lain, Kurian terus mencari informasi dari losmen ke losmen, sedangkan Manoj melakukan analisa sembari melihat foto-foto swapna di TKP. Manoj lalu memanggil Sainu yang dahulu ikut berkelahi dan ditangkap polisi bersama Siju. Sainu mengatakan ia tidak tahu di mana rumah Siju. Yang ia tahu, Siju mempunyai kekasih yang merupakan seorang wanita yang sudah bersuami. Siju juga berniat kawin lari dengan kekasihnya. Namun Sainu lupa nama kekasih Siju. Sainu lalu mengantar Manoj ke hotel tempat Siju bekerja sebelum di Hotel Amira. Manoj dan tim tiba di hotel itu. Namun hotel itu sudah dialihfungsikan oleh pemilik menjadi toko fotokopi dan kos-kosan. Pemilik toko fotokopi mengatakan Siju sempat tinggal di kos-kosannya selama 1 bulan. Siju adalah orang yang pendiam dan tidak banyak bicara. Manoj dan tim lalu memeriksa barang-barang yang ada di bekas kamar kos Siju yang sudah dialihfungsikan menjadi gudang. Setelah beberapa menit mencari, Vinu menemukan kertas catatan yang bertuliskan nama dan alamat lengkap Siju. Vinu yakin alamat itu adalah alamat Siju yang asli. Vinu memberitahu hal ini kepada Manoj. Manoj memberitahu hal ini kepada Kurian. Kurian memerintahkan Manoj untuk bersiap melakukan penyergapan. Terlihat seorang pria tua sedang membeli ayam dan berjalan masuk ke alamat rumah Siju yang asli. Alamat rumah Siju yang asli berada di tengah hutan. Manoj, Pradip, Sunil, dan Vinu pergi ke alamat rumah Siju yang berlokasi di tengah hutan. Mereka semua dibantu polisi lokal berjalan ke tengah hutan. Manoj memerintahkan Vinu untuk mendekat ke rumah Siju dan melihat situasi. Vinu berjalan perlahan dan mengintip dari jendela. Vinu melihat ada 2 orang pria dan 1 orang wanita di rumah itu. Vinu lalu kembali dan memberitahu hal ini kepada Manoj. Manoj merasa keadaan aman dan terkendali. Manoj dan tim langsung mendatangi rumah Siju.
Ketika Manoj mengetuk pintu rumah Siju, 3 orang penghuni rumah itu membukakan pintu, namun tidak ada pria yang bermata juling. Salah satu pria di rumah itu adalah Abang Siju. Manoj menginterogasi Abang Siju. Abang Siju mengatakan, "Pak Manoj, rumah ini adalah rumah ayahku. Kita semua sudah hidup lama di sini, namun Siju tidak pernah tinggal di sini lagi. 5 tahun yang lalu, ketika ayah masih hidup, ayah mengusir Siju karena Siju suka main wanita. Siju adalah pria yang tidak takut dengan siapapun. Meskipun ia berbuat salah dan menjadi buronan polisi, Siju tetap bersikap santai dan tidak melarikan diri. Aku tidak tahu di mana Siju berada, karena aku sudah lama tidak pernah bertemu Siju." Pagi hari, Manoj dan tim melanjutkan penelusurannya. Manoj menyebarkan informasi mengenai Siju yang menjadi buronan polisi di kota-kota lain di Provinsi Kerala. Polisi di kota lain yang mengetahui informasi Siju dari Ahmad langsung memberitahu Manoj. Manoj kemudian mendatangi Ahmad dan menginterogasi Ahmad. Ahmad mengatakan, "Pak Manoj, dahulu Siju yang bermata juling pernah bekerja denganku. Sebelum bekerja denganku, aku meminta biodata lengkap Siju. Aku juga mempunyai pegawai wanita bernama Sisili. Sisili sudah menikah dan masih bersuami. Seiring berjalannya waktu, Siju dan Sisili jatuh cinta dan berniat untuk kawin lari. Aku tidak suka dengan hubungan terlarang mereka. Aku lalu mengusir Siju dan Sisili. Sejak itu, Siju sering menterorku dan mengancam akan membunuhku. Siju bahkan pernah melempar batu ke jendela hotelku." Manoj lalu menelpon Sainu dan bertanya apakah Sisili nama kekasih Siju. Sainu teringat bahwa Sisili lah nama kekasih Siju. Manoj lalu memejamkan mata dan berpikir sejenak. Manoj teringat bahwa Siju menjadi penumpang bis ketika pencurian kalung emas terjadi. Insting Manoj mengatakan ketika itu Siju pasti pergi bersama Sisili. Manoj lalu menelpon polisi wanita dan memerintahkan si polisi wanita untuk melihat daftar list penumpang. Apakah terdapat nama Sisili? Si polisi wanita melihat ada nama Sisili dalam daftar list penumpang itu. Si polisi wanita lalu membacakan alamat Sisili. Manoj dan tim langsung mendatangi alamat Sisili. Ternyata alamat Sisili adalah alamat Jacob. Manoj yakin Sisili adalah istri Jacob. Ketika Manoj mengobrol dengan Jacob, seorang wanita mengintip dari belakang. Manoj bertanya, "Siapa wanita itu?" Jacob mengatakan, "Ia adalah Sisili, istriku." Manoj teringat ia melihat Sisili di kantor polisi waktu itu. Manoj lalu berbicara 4 mata dengan Sisili. Sisili mengakui semuanya kepada Manoj. Sisili mengakui perselingkuhannya dengan Siju. Jacob belum tahu Sisili telah berselingkuh. Sisili juga berencana kawin lari dengan Siju. Terkadang Sisili menggunakan handphone Jacob untuk menelpon Siju. Sisili mengatakan, "Pak Manoj, aku tidak mempunyai foto dan nomor handphone Siju terbaru. Siju berjanji padaku ia akan menikahiku bulan depan. Sekarang ia sedang mengumpulkan uang untuk memulai hidup baru denganku. Beberapa hari lalu, aku dan Siju bertemu secara sembunyi-sembunyi. Siju memberitahuku ia sekarang bekerja di sebuah kantin di kota Anggamali." Setelah menginterogasi Sisili, Manoj dan tim menemui Kurian dan memberitahukan hasil temuan mereka. Mereka semua terus membicarakan kasus ini. Kurian semakin geram kepada Siju. Manoj memerintahkan Sunil dan Vinu untuk mencari Siju di semua kos-kosan di tengah kota Anggamali. Sedangkan Kurian, Manoj dan Pradip akan mencari Siju di kantin-kantin di tengah kota Anggamali. Mereka semua langsung pergi ke kota Anggamali. Setelah 3 jam mencari, Sunil dan Vinu menemukan kos-kosan Siju. Sunil memberitahu hal ini kepada Manoj. Manoj langsung pergi ke kos-kosan itu. Manoj dan tim telah menggeledah kamar Siju, namun tidak menemukan apapun. Penjaga kos-kosan mengatakan Siju meninggalkan nomor handphone. Manoj melihat nomor handphone itu adalah nomor baru. Manoj menelpon nomor itu dan ternyata nomor itu adalah nomor kantin di kantor polisi Anggamali. Halo, polis kantin. Manoj kaget mendengar hal itu. Kurian dan para anak buahnya langsung pergi ke sana dan bersiap melakukan penyergapan. Ketika Kurian dan Manoj memesan teh susu, seorang pria bermata juling mengantarkan teh susu itu ke meja Kurian dan Manoj. Ternyata pria itu adalah Siju, si pelaku. Kurian dan tim langsung menangkap dan membawa Siju ke losmen tua di kota Kochi. Setibanya di losmen, Sarat hanya bengong melihat wajah Siju, si pelaku. Siju mengakui semuanya kepada polisi. Manoj dan tim mengantar Siju masuk ke dalam kamar dan melakukan olah TKP. Barulah di sini diceritakan fakta pembunuhan Swapna. Setelah Siju dan Swapna melakukan check-in, Swapna minta kepada Siju untuk dibelikan minuman. Siju lalu keluar losmen dan membeli minuman.
Setelah minum, si Ju ingin segera melakukan enjos-enjos, namun Swapna justru menyuruh si Ju untuk membelikan nasi biryani dahulu. Si Ju kesal karena terus diperintah. Si Ju lalu keluar dan membeli nasi biryani. Tak lama kemudian, Swapna menghabiskan nasi biryani itu. Swapna lalu meminta udut kepada si Ju. Si Ju menolak permintaan Swapna. Si Ju semakin kesal kepada Swapna. Swapna mencoba mencairkan suasana dengan bertanya apakah si Ju mempunyai kekasih. Si Ju dan Swapna kemudian membicarakan Sisili. Ketika Swapna tahu Sisili masih bersuami, Swapna mengejek Sisili sembari tertawa. Swapna mengatakan Sisili dan dirinya sama saja karena sama-sama memberikan tubuhnya kepada si Ju. Si Ju terbakar emosinya mendengar hal itu. Si Ju langsung mencekik leher Swapna dengan sari hingga tewas. Si Ju panik dan tidak menyangka Swapna akan mati. Si Ju menyeret Swapna ke dalam kamar mandi dan berusaha membangunkan Swapna dengan menyalakan air. Karena terlalu kencang membuka, keran air kamar mandi pecah dan membuat air terus mengalir. Setelah melakukan olah TKP, si Ju dijebloskan ke dalam penjara. Beberapa hari kemudian, Kapolda Kerala memberikan penghargaan kepada Kurian, Manoj, Pradip, Sunil, dan Vinu atas keberhasilan mereka mengungkap kasus pembunuhan Swapna. Habis. Apa pesan dari film ini? Jagalah mulut kita agar tidak menyakiti orang lain. Jagalah hati kita agar tidak mudah marah. Karena jika amarah tidak bisa dikendalikan, maka kita bisa bertindak di luar batas yang akan merugikan diri kita sendiri. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.